Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan orang kudus, yaitu Santa Yohana Francisca. Santa Yohana memohon kepada Tuhan agar memberinya seorang imam yang kudus untuk membimbingnya. Sementara itu ia berdoa dan membesarkan anak-anaknya dalam kasih Tuhan. Ia mengunjungi orang-orang miskin, orang-orang sakit, serta menghibur mereka yang diambang ajal. Santa Yohana seorang yang tabah dalam menghadapi segala macam tantangan. Ia mendirikan banyak biara sambil berjuang melawan pencobaan-pencobaannya. Meskipun banyak penderitaannya, wajahnya selalu memancarkan kedamaian, dan ia selalu setia kepada Tuhan. Jadi, aku pikir dia adalah salah satu di antara jiwa-jiwa paling kudus yang pernah aku jumpai. Tulis Santa Vincentius de Paul. Santa Yohana memohon kepada Tuhan agar memberinya seorang imam yang kudus untuk membimbingnya. Sementara itu ia berdoa dan membesarkan anak-anaknya dalam kasih Tuhan. Ia mengunjungi orang-orang miskin, orang-orang sakit, serta menghibur mereka yang diambang ajal. Santa Yohana wafat pada tanggal 13 Desember 1641. Bacaan pertama. Tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji di Yerusalem. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring. Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah, dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana." Dan kepada yang lain-lain aku mendengar Tuhan berkata, "Ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh, dan mulailah dari tempat kudusku." Maka mulailah mereka dengan tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo, pergilah." Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada hari ini. Jika saudaramu yang berbuat dosa mendengarkan teguranmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain,
supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi inspirasi, yaitu tentang kekuatan komunitas Kristiani. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang darimu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kekuatan komunitas umat beriman. Orang-orang yang bersekutu dalam nama Yesus bukanlah sebuah gerombolan. Mereka juga tidak seperti kelompok-kelompok biasa pada umumnya. Komunitas Kristiani yang dibentuk oleh Yesus sendiri ini unik dan mempunyai kekuatan, antara lain kekuatan dalam membawa saudara yang bersalah untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Komunitas Kristiani membawa orang-orang yang hidup di dalamnya untuk berjumpa dengan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Yesus memberi jaminan bahwa Ia akan hadir di tengah-tengah mereka. Selain itu, bila mereka sepakat meminta apapun, permohonan tersebut akan didengarkan oleh Bapa. Inilah tugas gereja yang tidak pernah boleh dilupakan, yaitu menghadirkan Yesus di dalam segala kegiatannya, serta menjadi jembatan yang menghubungkan umat dengan Bapa. Demikianlah renungan inspirasi pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin.